Kabar duka kepergian Empok Alpa, komedian sekaligus presenter bernama asli Nina Carolina, mengejutkan dunia hiburan tanah air pada Jumat pagi yang redup. Kepergian sosok ceria yang dikenal membawa tawa ini meninggalkan keheningan mendalam di berbagai lini pemberitaan. Sejak pagi, ucapan belasungkawa membanjiri media sosial, disertai doa-doa tulus dari rekan artis hingga warganet yang merasa kehilangan figur menghibur sekaligus hangat tersebut. Rumah duka di kawasan Bekasi mulai dipadati pelayat yang datang membawa bunga, air mata dan kenangan. Sejumlah kru televisi juga tampak bersiap melaporkan suasana terkini dari lokasi, memastikan berita duka ini tersiar secara jernih. Tampak suami almarhumah, Aji Darmaji, berdiri tegar menyambut para pelayat sembari sesekali menundukkan kepala, menahan rasa hancur yang belum sempat tersusun kata. Jenazah Empok Alpa disebut mengembuskan napas terakhir pada pukul 8.31 waktu Indonesia Barat setelah berjuang melawan kanker yang dideritanya. Meski selama ini ia jarang mengeluh di depan publik, beberapa sahabat dekat mengaku telah mengetahui kondisi kesehatannya yang menurun sejak 1 tahun terakhir. Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, dua sahabat karib sekaligus rekan kerjanya, menyampaikan kabar duka secara langsung di program televisi yang biasa mereka bawakan bersama. Suara Raffi bergetar saat mengabarkan bahwa sahabat yang selalu membawa canda tawa itu telah pergi meninggalkan dunia. Sementara Irfan tampak tidak kuasa menahan tangis, beberapa kali menyeka air mata saat mengenang kebersamaan mereka di lokasi syuting. Televisi nasional pun menayangkan potongan momen terakhir almarhumah ketika masih aktif menghibur penonton dengan logat Betawi khas yang merakyat. Kepergian Empok Alpa membawa kepedihan yang tak terelakkan karena ia meninggalkan 4 anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Anak sulungnya, Shirley, kini harus mengambil peran lebih dewasa demi menjaga adik-adik yang masih kecil. Anak keduanya, Al-Fatih, tampak memeluk bingkai foto sang ibu tanpa berkata apa-apa. Lebih memilukan lagi, kedua buah hati kembarnya yang baru lahir pada akhir tahun lalu kini menjadi yatim di usia begitu belia. Dua bayi kembar tersebut diberi nama Raffi Ahmad Darmadina dan Rafa Ahmad Darmadina, sebagai tanda penghormatan atas kedekatan persahabatan keluarga dengan Raffi Ahmad. Suasana haru menyelimuti seisi rumah duka. Terlebih setiap kali terdengar suara tangis dua bayi yang belum mengerti arti kehilangan tetapi telah merasakan hangat pelukan ibu yang kini tak akan kembali. Petugas rumah duka menyiapkan prosesi pemulasaraan jenazah dengan hati-hati dan penuh kehormatan. Pihak keluarga telah menetapkan makam TPU Pondok Ranggon sebagai lokasi peristirahatan terakhir. Sejumlah karangan bunga tampak berjejer di halaman rumah duka, membawa pesan duka cita dari berbagai kalangan artis, tokoh publik, hingga stasiun televisi. Wartawan yang hadir meliput turut menjaga jarak sembari menunggu keterangan resmi dari pihak keluarga. Sesekali terdengar derayan doa dipimpin oleh ustaz kampung setempat, diikuti lirih oleh para pelayat yang berkumpul. Tangis pecah ketika jenazah akhirnya dimasukkan ke dalam peti sederhana berlapis kain putih, simbol kesucian dan rasa ikhlas melepas kepergian. Semasa hidup, Empok Alpa dikenal sebagai figur pekerja keras yang selalu menyembunyikan rasa sakitnya di balik gurauan. Ia sempat berulang kali dirawat di Malaysia dan Jakarta dalam rangka menjalani pengobatan kanker. Namun publik nyaris tak mengetahui betapa berat perjuangannya karena almarhumah memilih tetap bekerja dan tampil ceria di layar kaca. Banyak pihak kini memuji keteguhan hatinya yang tak pernah ingin merepotkan orang lain, termasuk para sahabat dekatnya. Raffi Ahmad menyebut bahwa Empok Alpa tak pernah meminta bantuan meski dirinya mengalami kesulitan kesehatan. Sebaliknya ia terus menjaga etos kerja demi kebahagiaan keluarga. Oleh sebab itu, kabar kematiannya hari ini begitu menghentak dan menyisakan keharuan bagi banyak orang. Sebelum prosesi pemakaman dilakukan, keluarga mempersilakan para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir. Beberapa rekan artis datang bergiliran, membawa air mata dan doa. Luna Maya terlihat memegang tangan Shirley sambil membisikkan kalimat penguatan. Sedangkan Nagita Slavina memeluk erat suami almarhumah sambil menitikkan air mata. Di sisi lain, para tetangga terlihat mengenang sikap almarhumah yang rendah hati dan sering berbagi rezeki kepada sekitar. Banyak yang berkata, sosok sebaik itu pasti diampuni segala dosanya dan ditempatkan di surga terbaik. Dalam suasana yang penuh haru,
Suara azan zuhur menggema, menjadi pengingat bahwa waktu terus berjalan meski duka hadir begitu dalam. Rencana awal menyebut bahwa setelah salat jenazah, rombongan akan langsung menuju TPU Pondok Ranggon. Mobil ambulans sudah disiapkan di luar rumah, sementara petugas keamanan berjaga agar prosesi berjalan tertib. Beberapa anak-anak kecil tetangga menatap bingung, seolah tidak percaya bahwa sosok lucu yang sering mereka lihat di televisi kini telah tiada. Berita duka ini viral di berbagai platform, disebarkan luas oleh publik figur dan warganet. Video-video kenangan Empok Alpa, terutama saat menghibur penonton menggunakan logat Betawi yang mengocok perut, kembali dibagikan sebagai bentuk penghormatan terakhir. Di tengah derai tangis dan kesibukan persiapan pemakaman, doa-doa terus mengalir agar almarhumah diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Sejak kabar duka itu tersiar, perhatian publik tertuju kepada 4 anak yang ditinggalkan Empok Alpa. Di balik sorotan kamera dan hiruk-pikuk peliputan, keluarga kecil itu kini menghadapi kenyataan pahit bahwa sosok paling hangat dalam hidup mereka telah tiada. Shirley, putri sulung yang baru berusia belasan tahun, berusaha tegar di tengah kepanikan suasana rumah duka. Ia terlihat menggenggam tangan adiknya, Al-Fatih, sembari sesekali menoleh ke arah 2 bayi kembar yang masih terlelap dalam boks kecil. Wajah remajanya menyiratkan beban tanggung jawab yang tiba-tiba harus ia pikul tanpa pernah disiapkan sebelumnya. Shirley menyadari, sejak hari ini kehidupannya tidak akan sama. Ia yang selama ini manja dengan canda tawa sang ibu, kini harus belajar menjadi sosok dewasa yang kuat layaknya perempuan yang melahirkannya. Sejumlah kerabat perempuan datang menghampiri Shirley, memeluknya dan membisikkan kata-kata penguatan. Namun rasa kehilangan itu terlalu dalam untuk bisa dituangkan dalam bentuk kalimat apapun. Cahaya mata remaja itu terlihat berkaca-kaca namun tetap menahan air matanya agar 2 adik kecilnya tidak ikut panik. Ia tahu, ibunya selalu mengajarkan bahwa menjadi kuat adalah pilihan di saat tak ada lagi tempat bersandar. Al-Fatih, anak kedua Empok Alpa, terlihat terpaku di salah satu sudut ruangan sambil memegang foto ibunya. Anak laki-laki berusia 9 tahun itu belum sepenuhnya mengerti arti kata duka. Namun ia memahami bahwa ibunya tidak akan lagi membangunkannya di pagi hari atau mengantar sekolah dengan senyum khas. Sesekali ia menelungkupkan kepalanya di atas bingkai foto dan membisikkan kalimat lirik, seakan meminta sang ibu untuk kembali. Para kerabat mencoba mengajak berbicara, tetapi ia memilih diam, hanya membalas dengan anggukan singkat. Kehilangan seorang ibu pada usia sekecil itu menjadi luka batin yang butuh waktu panjang untuk bisa dipahami dan diterima sepenuhnya. 2 bayi kembar yang lahir belum genap 1 tahun kini menjadi sorotan hati banyak orang. Terlelap tenang dalam boks bayi putih, keduanya belum memahami situasi duka yang sedang menyelimuti rumah. Sesekali tangisan kecil mereka terdengar, membuat para kerabat buru-buru menggendong dan menenangkan. Bayi lelaki diberi nama Raffi Ahmad Darmadina, sementara saudara kembarnya bernama Rafa Ahmad Darmadina. Nama itu dipilih sendiri oleh Empok Alpa dan suaminya sebagai penghormatan untuk Raffi Ahmad, yang selama ini mendukung proses persalinan. Kedua bocah mungil itu lahir sebagai sumber kebahagiaan baru, tapi takdir berkata lain. Mereka kini harus menapaki hidup tanpa pelukan ibu kandung yang begitu mencintai mereka. Aji Darmaji, suami almarhumah, berusaha bersikap kuat demi keempat anaknya. Matanya sembab, namun ia tetap menyambut para pelayat sambil sesekali menggenggam tangan kerabat yang menyampaikan duka. Di sela kesibukan menerima tamu, ia terus memastikan 2 bayi kembarnya nyaman dalam dekapan. Raffi Ahmad datang khusus mendekat, memeluk Aji sambil menepuk pundaknya sebagai bentuk dukungan moral. Adegan itu membuat para pelayat tak kuasa membendung air mata. Banyak yang mengatakan, saat ini Aji bukan hanya kehilangan istri, tetapi juga harus segera menata mental sebagai ayah tunggal. Ia harus melanjutkan perjuangan membesarkan anak-anaknya seorang diri, melanjutkan cinta dan mimpi yang telah direncanakan bersama almarhumah. Di ruang belakang, beberapa tetangga perempuan membantu mempersiapkan kebutuhan bayi, mengganti popok, membuatkan susu, dan memastikan perlengkapan tertata rapi. Mereka menyadari, bayi kembar ini membutuhkan perhatian ekstra sementara suasana rumah duka begitu padat. Tidak sedikit tetangga yang menawarkan bantuan menjaga anak-anak selama prosesi pemakaman berlangsung.
Kebaikan hati Empok Alpa selama hidupnya seolah berbalik menjadi dukungan tulus dari lingkungan sekitar. Meski begitu, tak satu pun bantuan mampu menggantikan kehangatan kasih seorang ibu kandung. Bayi kembar itu sesekali menangis seakan mencari bau tubuh ibunya yang tak lagi menyelimuti baju-baju mereka. Kerabat dekat mulai membicarakan rencana jangka panjang terkait masa depan anak-anak almarhumah. Beberapa menyarankan agar Shirley sementara waktu tidak melanjutkan aktivitas sekolah agar bisa mendampingi proses adaptasi adik-adiknya. Namun Aji menolak. Ia meyakini pesan almarhumah bahwa pendidikan anak-anak adalah prioritas utama. Oleh karena itu, ia meminta agar semua tetap berjalan seperti biasa meskipun suasana batin belum stabil. Aji berjanji akan mencari pengasuh khusus untuk membantu mengurus bayi kembar, agar Shirley dan Al-Fatih tetap dapat fokus pada pendidikan. Keputusan tersebut mendapat dukungan dari keluarga besar yang menilai Aji mencoba mengikuti prinsip almarhumah. Anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang kuat dan terdidik. Di sisi lain, pihak manajemen yang selama ini menaungi karir Empok Alpa dikabarkan sedang merancang program dukungan pendidikan bagi anak-anak almarhumah. Ide tersebut datang dari Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, yang merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap masa depan keempat anak tersebut. Salah satu rencana konkret adalah membuka rekening tabungan pendidikan atas nama Shirley, Al-Fatih, Raffi, dan Rafa agar biaya sekolah mereka sedikit lebih terjamin. Warganet yang mendengar inisiatif ini memberikan apresiasi serta berbondong-bondong mendoakan agar usaha baik ini dapat membantu meringankan beban keluarga. Banyak yang mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan untuk anak-anak Empok Alpa saat ini adalah bentuk balasan kecil atas tawa yang pernah ia bagikan kepada publik. Meskipun duka belum reda, Aji perlahan menyusun rutinitas baru. Ia harus segera beradaptasi menjadi figur sentral yang memikul seluruh kebutuhan rumah tangga. Peran yang sebelumnya dibagi bersama istri kini menjadi tugas seorang diri. Kerabat dekat menyebut bahwa Aji adalah pribadi yang sabar dan lembut. Namun tidak ada yang benar-benar siap menghadapi peran ganda sebagai ayah sekaligus ibu. Dokter keluarga pun menyarankan agar Aji memperhatikan kesehatan mental anak-anak, terutama Shirley dan Al-Fatih. Karena perubahan besar ini dapat memunculkan tekanan emosional. Aji hanya mengangguk sambil mengusap kepala Al-Fatih yang tampak murung di dekatnya. Hari demi hari, duka cita di rumah Empok Alpa akan berganti menjadi keseharian baru. Anak-anaknya harus membiasakan diri hidup tanpa sosok yang selama ini memeluk, mengajak bercanda, dan membacakan doa sebelum tidur. Namun masyarakat meyakini, warisan terbesar yang ditinggalkan almarhumah bukanlah harta, melainkan cinta dan kekuatan hati. Cinta itulah yang diharapkan akan tumbuh dalam diri keempat anaknya, menjadikan mereka pribadi tangguh seperti sosok ibu mereka. Setiap orang yang datang melayat selalu berdoa agar anak-anak itu tidak pernah merasa kehilangan dukungan dan kasih sayang meski sang ibu telah tiada. Doa-doa tersebut mengalun di udara hangat rumah duka, seolah menjadi pelukan tak terlihat yang dititipkan untuk masa depan mereka. Langit mendung menaungi prosesi pemakaman Empok Alpa di tempat pemakaman umum Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Ratusan pelayat mulai berdatangan sejak pukul 9, mengenakan pakaian serba putih sebagai bentuk penghormatan. Petugas makam bersiap di sekitar liang lahat yang telah digali sejak dini hari. Suasana haru terasa begitu pekat. Terlebih setelah mobil jenazah tiba membawa peti putih yang dilapisi kain batik milik almarhumah. Aji Darmaji berjalan di samping mobil ambulans sambil menggenggam erat foto istrinya. Sedangkan Shirley dan Al-Fatih mengikuti di belakang dengan raut wajah pucat menahan tangis. Dua bayi kembar dititipkan sementara kepada kerabat dekat di rumah, mengingat lokasi pemakaman ramai dan tidak memungkinkan bagi bayi untuk hadir. Suara zikir pelan terdengar dari pengeras suara portabel yang dibawa panitia keluarga, menciptakan suasana hikmat sepanjang prosesi. Begitu jenazah diturunkan dari mobil dan diusung menuju liang lahat, tangis para pelayat pecah tak terbendung. Para artis seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Irfan Hakim, Ayu Ting Ting, hingga Billy Syahputra tampak hadir dan mengambil tempat di barisan depan. Raffi beberapa kali menyeka matanya, tak kuasa menahan emosi meski ia berusaha terlihat tegar. Irfan Hakim memeluk Shirley erat-erat, membisikkan doa dan kekuatan untuk anak sulung itu agar tetap menjalani hidup dengan semangat seperti yang selalu ditanamkan sang ibu.
Ustaz pemimpin tahlilan membuka prosesi dengan doa panjang, memohonkan ampun bagi almarhumah dan ketabahan bagi keluarga. Suara doa bersahutan memenuhi area pemakaman yang kian sesak. Saat peti jenazah perlahan diturunkan ke liang lahat, suara isakan semakin terdengar jelas di antara pelayat. Aji setengah terjatuh sebelum ditopang oleh kerabat karena tidak kuat menyaksikan saat-saat istrinya dimasukkan ke dalam tanah. Shirley menangis sambil memeluk foto ibunya, sedangkan Al-Fatih memejamkan mata seolah menolak menerima kenyataan. Beberapa rekan artis perempuan seperti Ayu Dewi dan Zaskia Gotik berusaha menenangkan keluarga sambil ikut menghapus air mata. Setelah peti berada di liang lahat, Aji turun untuk menaburkan tanah pertama sebagai simbol melepas kepergian istri tercintanya. Dengan tangan yang gemetar, ia mengambil sekop kecil dan meletakkan tanah di atas peti kayu putih itu. Tangis langsung pecah dari seluruh pelayat. Raffi Ahmad menyusul menaburkan tanah, menatap liang lahat dengan mata merah dan wajah pilu, mengenang persahabatan panjangnya bersama almarhumah. Irfan Hakim yang dikenal sebagai sosok kuat, akhirnya tidak kuasa menahan tangis saat giliran dirinya meletakkan tanah. Ia berlutut sebentar, menutup wajahnya sambil berdoa sebelum kembali berdiri pelan. Suasana haru yang mendalam ini membuat hampir semua yang hadir ikut menangis. Prosesi penutupan liang lahat berlangsung dalam keheningan. Para penggali makam bekerja hati-hati menutup liang dengan tanah sambil membaca doa. Perlahan bentuk gundukan tanah mulai terlihat di atas makam. Taburan bunga melati dan mawar kemudian dituangkan oleh keluarga sebagai simbol cinta yang akan terus mekar meski tubuh sudah menyatu dengan bumi. Shirley menaburkan bunga sambil berbisik lirih memanggil ibunya. Al-Fatih mengusap batu nisan yang belum lama ditancapkan, seakan ingin memastikan nama Empok Alpa terukir di sana selamanya. Di batu nisan putih bertuliskan, Nina Carolina binti Rahmatullah, tahun 1987 sampai tahun 2025. Menjadi saksi bahwa perjalanan dunia seorang penghibur telah selesai. Sejak prosesi pemakaman selesai, suasana rumah yang dahulu dipenuhi tawa kini berubah menjadi sunyi. Aji Darmaji mencoba menata harinya, bangun lebih awal demi memastikan dua bayi kembar terbangun dengan nyaman. Suara tangis mereka di pagi hari kini menjadi alarm baru yang menggantikan suara ceria istrinya yang biasa menyambut pagi sambil membuatkan sarapan. Rumah mungil itu mendadak terasa lebih luas dan hampa ketika tidak terdengar lagi candaan khas Betawi Empok Alpa yang selalu menyemangati setiap sudutnya. Shirley berusaha mengambil peran sebagai tangan kanan sang ayah. Gadis remaja itu belajar bangun lebih pagi, ikut mengganti popok, memberikan susu, dan menidurkan adik kembarnya. Meski masih berduka, ia sudah memahami bahwa kehidupannya tidak diberi waktu untuk berhenti. Ia harus tangguh. Sama seperti ibunya yang selalu mengajarkan bahwa seorang perempuan kuat adalah perempuan yang mencintai keluarganya tanpa mengeluh. Demi menjaga semangat, ia menempelkan foto besar ibunya di kamar agar seolah masih bisa menatap wajah penuh senyum itu sebelum tidur dan saat hendak memulai hari. Al-Fatih yang sebelumnya murung perlahan belajar menerima kepergian itu. Ayahnya sering mengajaknya berbicara, menceritakan kenangan lucu tentang ibunya agar kesedihan tidak menenggelamkan masa kecilnya. Bocah laki-laki itu kini rajin membantu membereskan mainan dan menjaga agar bayi kembar tidak kaget karena suara gaduh. Ia juga mulai sering memeluk ayahnya setiap kali Aji terlihat lelah atau termenung. Dalam kesedihannya, Al-Fatih menunjukkan kedewasaan yang tidak biasa untuk anak seusianya, seakan mengerti bahwa kini sang ayah sangat membutuhkan dukungan. Aji akhirnya memutuskan mengambil cuti lebih panjang dari pekerjaannya sebagai karyawan swasta. Ia ingin memastikan masa transisi setelah kehilangan istrinya dapat dilewati anak-anak dengan aman. Kerabat terdekat bergantian datang ke rumah, membawa makanan serta membantu mengasuh bayi kembar. Namun, meski menerima bantuan, Aji tetap berusaha melakukan semua yang biasa istrinya lakukan, mulai dari menyiapkan sarapan sederhana sampai mengantar Shirley dan Al-Fatih ke sekolah. Ia ingin memberikan rasa aman kepada anak-anak bahwa mereka masih memiliki tempat bergantung yang kuat sebagaimana saat ibunya masih hidup. Malam hari menjadi waktu tersulit bagi keluarga kecil itu. Biasanya Empok Alpa menjadi pusat perhatian menjelang tidur dengan membacakan doa dan cerita lucu. Kini, Aji berusaha menggantikan peran tersebut walaupun matanya berkaca-kaca setiap kali mulai berdoa.
Shirley sering menahan tangis saat melihat ayahnya berjuang. Ia memilih memeluk bayi kembar agar ayahnya dapat fokus membacakan doa tanpa harus menyembunyikan suara senggukan. Setelah bayi tertidur, biasanya mereka berkumpul sebentar di ruang keluarga sambil mengenang kebiasaan Empok Alpa yang suka menyelipkan candaan meski tubuhnya tengah sakit. Hari-hari berjalan perlahan. Suasana rumah mulai kembali menata ritmenya dengan jadwal baru. Sesekali mereka menyalakan televisi untuk melihat tayangan lawas Empok Alpa. Bukan untuk tertawa, tetapi untuk merasa dekat kembali dengan kehadirannya. Aji mengakui bahwa menonton tayangan sang istri seperti membangkitkan semangat bahwa dirinya harus meneruskan kehidupan dengan penuh kegigihan. Ia bahkan menyimpan beberapa baju favorit istrinya di lemari dan belum sanggup untuk merapikannya. Seolah masih berharap suatu hari sosok itu kembali duduk di ruang tamu sambil bersenda gurau dengan rambut panjang disanggul sederhana. Program bantuan yang dijanjikan Raffi Ahmad dan Irfan Hakim mulai diwujudkan dalam bentuk tabungan pendidikan untuk keempat anak. Raffi secara pribadi membayar pengasuh khusus untuk bayi kembar agar Aji bisa mulai mengatur kembali pekerjaannya. Dalam sebuah wawancara singkat dengan media, Aji mengucapkan terima kasih atas perhatian tersebut. Ia menyadari dalam dunia yang terkadang keras, kebaikan hati sahabat-sahabat istrinya menjadi pelindung baru yang dikirimkan Tuhan. Ia berjanji akan menggunakan setiap bantuan itu untuk masa depan anak-anak, bukan untuk dirinya sendiri. Shirley perlahan menunjukkan ketertarikan mengikuti jejak ibunya. Ia mulai belajar membuat vlog kecil-kecilan tentang keseharian mereka, mengedit video sederhana menggunakan ponsel. Tujuannya bukan mencari popularitas, tetapi menyimpan memori agar bisa diceritakan kepada bayi kembar saat mereka sudah mengerti. Dalam salah satu vlognya, Shirley mengatakan bahwa ibunya pernah berpesan agar selalu membawa tawa dan jangan pernah menyerah pada keadaan. Vlog tersebut viral di media sosial dan mengundang dukungan moral dari banyak orang yang sebelumnya adalah penggemar berat Empok Alpa. Al-Fatih menemukan cara sendiri untuk mengenang ibunya. Ia menempel stiker lucu bergambar kartun di dinding kamar sebagai pengganti poster lawas Empok Alpa yang biasa dipajang. Setiap malam ia akan menunjuk stiker itu sambil berkata, "Bunda lihat, ya." Walau sederhana, kebiasaan itu menjadi caranya berkomunikasi dengan sosok ibu yang diyakini selalu mengawasinya dari surga. Psikolog anak yang diminta bantuan keluarga menyatakan bahwa ritual kecil seperti itu akan membantu anak mengelola rasa rindu. Aji mengikuti saran itu dan mengizinkan Al-Fatih mengekspresikan rindunya dengan cara apapun asalkan tetap positif. Semakin hari, bayi kembar menunjukkan perkembangan yang menggemaskan. Mereka mulai bisa merangkak dan tertawa kecil saat diajak bercanda. Kedua bayi itu, meskipun belum bisa berbicara, seperti memiliki cara sendiri untuk menghadirkan semangat. Aji pernah mengungkapkan kepada kerabat bahwa tawa bayi kembar itu membuatnya merasa seolah Empok Alpa masih hidup di dalam mereka. Wajah mereka yang mirip ibunya membuat setiap orang yang memandang ikut tersenyum dalam haru. Oleh sebab itu, Aji bertekad menjaga kesehatan dirinya agar bisa melihat keempat anaknya tumbuh besar sesuai doa istrinya sebelum wafat. Keluarga besar yang sebelumnya sering berkumpul di rumah Empok Alpa kini secara rutin datang setiap akhir pekan membawa makanan dan cerita. Mereka ingin memastikan tidak ada hari yang terlalu sepi bagi anak-anak. Terkadang suasana penuh tawa kembali tercipta saat Shirley menceritakan kelucuan bayi yang menggigit jarinya, atau ketika Al-Fatih menunjukkan nilai bagus dari sekolah. Momen seperti itu sejenak membuat mereka lupa bahwa sosok utama yang biasa merayakan keberhasilan kini hanya menjadi kenangan. Namun mereka percaya, semangatnya tetap hidup dalam setiap keberhasilan kecil yang diraih keluarga. Waktu terus berjalan, dan Aji mulai kembali bekerja secara bertahap. Ia menitipkan bayi kembar pada pengasuh yang telah terlatih, sambil memastikan Shirley dan Al-Fatih tetap semangat sekolah. Setiap pagi, sebelum pergi bekerja, Aji menyempatkan diri mencium kening keempat anaknya dan membisikkan doa. Yang sama seperti yang biasa diucapkan istrinya. Doa itu menjadi mantra penguat bahwa hari yang baru harus dijalani dengan keberanian dan senyuman. Aji sering berkata kepada Shirley bahwa menjaga semangat sama berarti menjaga warisan ibunya. Shirley selalu mengangguk dan menjawab, "Siap, Pa," dengan mata yang menyala penuh tekad. Meski berat, keluarga kecil itu perlahan menunjukkan bahwa luka bisa dirawat dengan doa, kerja keras,
dan cinta yang tak pernah putus. Nama Empok Alpa tetap terpampang di ruang tamu, bukan sebagai penghias duka, tetapi sebagai pengingat bahwa cinta sejati tidak mati oleh kematian. Anak-anaknya kini tumbuh dalam semangat ibu mereka, tangguh, ceria, dan rendah hati. Banyak yang berharap suatu hari mereka akan menjadi sosok besar yang meneruskan kebesaran hati Empok Alpa, bukan hanya dalam dunia hiburan, tetapi dalam kehidupan nyata. Karena bagi mereka, tawa yang pernah diberikan ibunya kepada dunia adalah cahaya yang tak akan pernah padam. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan penuh haru ini. Semoga kisah Empok Alpa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghargai kebersamaan dan cinta dalam keluarga. Jangan lupa klik tombol like, tuliskan doa terbaik kalian di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita serta kisah inspiratif berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi, supaya kalian jadi yang pertama menerima update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.